bersama saya Winata dalam program Bali Postok. Kali ini saya berada di ruang kerja dari Direktur Rumah Sakit Arisati, ada Dr. Wayan Aryawan. Kita akan berbincang sedikit tentang bagaimana konteksnya COVID tetap ya, penanganan COVID di rumah sakit swasta, khususnya yang ada di Arisanti. Mungkin ini sebagai ada harapan juga mungkin yang akan disampaikan oleh rumah sakit swasta kepada pemerintah, kepada masyarakat, bagaimana kita bersama-sama melawan COVID-19 ini. Kita sapa langsung Dr. Wayan Aryawan. Om Swastiastu, Dok. Swastiastu. Menepi gak, Dok? Sehat? Becik. Sepertinya lebih agak sibuk tidak ketika COVID ini atau seperti apa kondisi di rumah sakit Arisati, Dok? Yang jelas sangat sibuk. Sangat sibuk sekali. Dan juga was-was kayaknya, Dok, ya? Was-was. Tapi tetap harus istirahatnya yang baik. Tetap harus. Tidak bisa dipungkiri bahwa rumah sakit udah dokter merupakan garda terdepan ya, Dok, ya? Iya. Nah, kalau di Arisati ini mungkin ada protokol khusus tidak, Dok? Ketika COVID ini sudah memasuki masa pandemi, apa yang mesti dilakukan itu ada protokol tersendiri tidak? Ya, terima kasih. Kebetulan waktu itu ketika kasus COVID ini mulai dikatakan positif di Indonesia ya, ketika kita mulai tahu di Wuhan itu ada positif pada awal tahun 2020 dan kami kebetulan akreditasi waktu itu ada survei akreditasi, tentu kami harus memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah rumah sakit yang terakreditasi. Salah satunya adalah adanya ruang isolasi di UGD untuk mengantisipasi adalah pasien-pasien yang penyakit menular. Nah, dari sana kemudian adanya COVID ini, kemudian mulai pemerintah menginformasikan bagaimana penanganan COVID ini. Nah, kami cepat bisa menyesuaikan. Salah satunya adalah tentu kami harus melakukan screening, ya, kemudian membuat alur yang jelas untuk pasien-pasien yang akan ke rumah sakit. Jadi di mana alurnya itu harus ada alur khusus untuk pasien berisiko COVID. Jadi kami membuatkan pintu masuk yang ada screeningnya, baik dari pengisian form itu nanti diisi oleh pasien atau keluarganya. Dari sana kita bisa melihat apakah pasien ini ada masuk kriteria ODP, PDP atau tidak. Kemudian kami lakukan pemeriksaan panas dengan termogram. Nah, di sana kalau dia ternyata ada panas, apalagi di atas 38 ada risiko, maka kami arahkan dia masuk ke UGD, ke ruang triase, di triase lagi. Dari ruang triase kalau memang betul-betul itu mengarah ke PDP, kami masukkan ke ruang isolasi. Nah, ketika sudah di ruang isolasi, jadi para medis kita, dokter sudah lengkap dengan APD level 3. Level 3. Tapi ketika dia tidak masuk ke semua kriteria tersebut, sekarang pasiennya mau kemana? Kalau dia mau ke poli umum, kami arahkan poli umum. Kalau mau ke poli spesialis, kami arahkan ke poli spesialis. Tapi tetap ada standar APD yang sudah ditetapkan sesuai dengan SOP. Jadi itu kami sudah lakukan dari awal, ya dari awal. Bahkan termasuk waktu kami sebelum nilai akreditasi itu sudah disampaikan waktu bimbingan bahwa kami harus ada ruang dekontaminasi, desinfektan. Jadi di depan UGD itu sudah ada, kalau nanti ada pasien yang berisiko, maka kami semprotkan dengan desinfektan dulu, baru dia boleh masuk. Gitu. Ya, jadi itu protap itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik, atau ada kendala-kendala khusus ya, Dok? Misalnya kekurangan APD, kesulitan mencari APD atau seperti apa? Ya, sempat terjadi memang ketika itu kita tidak menyangka bahwa begitunya cepat ini, cepat kasusnya merebak di Indonesia ya. Kemudian kita tidak siap dengan APD karena sebelumnya kita selama ini mungkin APD-nya cuma masker bedah yang seperti saya pakai. Kemudian disyaratkan harus pakai masker N95, harus pakai baju asmat, kemudian juga maskernya terbatas. Ini yang menyebabkan sempat kelimpungan juga ya. Ya, sangat kelimpungan. Karena begini, kita punya uang untuk rumah sakit swasta, kita punya uang tapi barangnya yang tidak ada. Nah, itu yang menjadi sekarang sudah tersedia cukup lah. Jadi waktu itu sempat barangnya terbatas sehingga harganya sangat melambung. Kemudian kita juga tidak bisa beli ya, kita juga jadi panik ya. Itu yang menyebabkan, dan apalagi ada satu masalah yang terjadi pada waktu itu adalah kejujuran pasien. Itu yang paling
kita khawatirkan ya, karena mungkin secara fisikis juga pasien tidak bisa kita salahkan. Mungkin dia merasa kalau saya mengakui bahwa saya adalah PMI, saya ada kontak erat, kemudian saya diperlakukan kurang baik di rumah sakit sehingga dia berbohong gitu. Nah itu yang ada pada itu juga yang dialami di rumah sakit. Ya sangat kita khawatirkan itu, karena pasien ketika tidak jujur, kita tidak siap dengan APD yang level yang lebih tinggi. Nah ini tentu risiko, karena kami terus terang pada awal kasus ini merebak 2 pasien langsung kami terima yang ternyata swabnya positif. Tapi syukurnya waktu itu kami sudah mempersiapkan diri masuk ke ruang isolasi, perawat dan dokter pakai APD level 3. Kemudian kami lakukan rapid positif. Kemudian kami koordinasi dengan rumah sakit rujukan. Waktu itu baru di Sanglah, kami kirim ke Sanglah, kami tunggu hasilnya. Ternyata dia positif, betul positif swab. Ya kami kemudian melakukan isolasi mandiri pada pegawai yang kontak, dokter dan perawat. Kemudian dengan koordinasi dengan dinas kesehatan dilakukan tracing, kemudian dilakukan rapid test, ya syukur negatif, dan setelah isolasi 14 hari secara klinis tidak ada tanda-tanda COVID, ya kondisinya baik, sehingga kami bolehkan lagi untuk bekerja. Ya, artinya di awal-awal itu banyak persoalan, banyak kendala. Tapi kemudian dalam perjalanan, artinya kita sudah masuk hampir ke 4 bulan sejak COVID ini sudah semakin membaik ya dok ya, koordinasinya, kemudian ketersediaan peralatan. Artinya sekarang pihak rumah sakit swasta misalnya itu sudah sudah APD sudah cukup. Lebih baik, ya sudah, kita lebih siap. Lebih siap ya dok ya. Ya. Tapi kan mungkin kita banyak yang tahu juga saat ini ya, dalam beberapa hari ini kasusnya meningkat lagi. Nah ini yang sudah kita ketahui bersama, baik disampaikan oleh dalam berita di koran, di TV, atau apa yang disampaikan oleh tim Satgas, bahwa sekarang yang justru menjadi masalah kan transmisi lokal ini. Ketika PMI sudah bisa diatasi oleh pemerintah, dikendalikan, diisolasi di tempat karantina. Tapi masalahnya transmisi lokal ini yang kita tidak tahu, banyak sekali orang-orang tanpa gejala OTG ini di masyarakat, di tempat-tempat kerumunan. Rumah sakit swasta juga tetap was-was ya dia, dok. Jadi terus terang tetap was-was. Level kewaspadanya semakin tinggi sekarang. Iya, dengan berita kemarin ada para medis dan dokter yang kena, dan baik di rumah sakit swasta juga kena. Nah ini hari ini juga kami harus rapat, karena harus lebih memastikan bahwa semua tenaga para medis, tenaga dokter sudah betul-betul melakukan SOP-nya. Sebab kadang-kadang mereka juga karena mungkin faktor capek dan sebagainya menjadi lengah. Itu menjadi ya. Dok, kalau misalnya sebagai pengelola rumah sakit yang sudah lama gitu kan, ada tidak semacam advice kepada masyarakat, kepada pemerintah, mungkin apa yang harus dilakukan terutama pada persoalan pengendalian terhadap transmisi lokal ini, dok? Ya, harusnya? Yang jelas kebetulan saya juga ikut di Satgas Desa ya. Tentu risiko yang paling besar itu adalah di pasar. Ya kita lihat di luar Bali ya, di Jawa itu beberapa pasar sudah disampaikan bahwa banyak setelah dilakukan rapid test massal, kemudian dapat positif, kemudian dilakukan swab, itu banyak yang sumbernya dari pasar. Nah ini yang perlu mungkin kita masyarakat, aparat di tingkat desa, pemerintah untuk memikirkan bagaimana mengelola pasar ini dengan baik. Karena ini salah satu risiko yang paling besar, karena di pasar itu kita tidak tahu, banyak orang, ada mungkin banyak OTG, kemudian kontak masih jaraknya bergerombol ya. Nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau semua protokol COVID ini dijalankan dengan baik, saya kira kasus ini bisa turun. Baik dari mencuci tangan, pakai masker yang bagus, kemudian yang paling penting menjaga jarak. Karena menjaga jarak ini sangat penting, karena masker tidak memberikan jaminan 100% aman. Tetap jaga jarak fisik, tetap jaga jarak ya. Ya itu yang paling penting. Apakah dokter melihat ada semacam penurunan kedisiplinan dari masyarakat, karena masyarakat sudah semakin agak dalam bahasa agak campah ini dengan ada seperti itu tidak masyarakat kita?
Kalau saya lihat ya, Karena bosan mungkin udah iya. Tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain ya, kalau kita jelas nonton ya. TV ya, di pasar itu, pasar-pasar di luar Bali ya, kita lihat kan banyak sekali yang tidak pakai masker. Tapi kalau saya amati, khususnya di pasar Desa Adat Mas ya, kebetulan kami waktu itu pada awal Maret ya, kami sudah koordinasi dengan Desa Adat Mas, kebetulan ada Satgas Desa Adat, kemudian Desa Dinas juga ada. Kemudian kami melakukan koordinasi untuk memberikan masker pada semua masyarakat Desa Mas. Satu kakak itu kalau jumlahnya 5, mereka dapat 5. Kemudian Satgas Desa Adat ini memberikan penyuluhan. Saya melihat bahwa salah satunya di Desa Mas ini di pasar cukup disiplin memakai masker. Kemudian Satgas desanya, terutama pecalangnya, cukup aktif untuk memantau mereka selalu pakai masker. Jadi kalau penggunaan masker saya kira cukup bagus, ya. di Bali ini ya, cukup disiplin. Disiplin gitu ya, Disiplin. Tapi memang transmisi lokalnya harus tetap diwaspadai. Harus tetap diwaspadai. Karena kita juga pikirkan kalau misalnya transmisi lokalnya meningkat terus, ya lingkungan juga akan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan Pak. Harus paham juga masyarakat bahwa tenaga kesehatan ini. Ada yang mengatakan bukan garda terdepan, tapi mungkin harus bagaimana justru masyarakatlah yang garda terdepan. Iya, kita justru garda terakhir Pak. Sudah biasa disampaikan bahwa dokter, para medis itu adalah garda terakhir, yang garda terdepan kan masyarakat. Baik. Jadi kalau masyarakat betul-betul disiplin, saya kira kita lebih. Oke, berkaitan dengan rumah sakit swasta mungkin ini kan tetap harus koordinasi dengan pemerintah dan segala macam. Kira-kira dari rumah sakit swasta apa yang menjadi hal yang penting juga mungkin harus dilakukan oleh pemerintah, organisasi terkait untuk mendukung ini bersama-sama, bagaimana kesiapan, apa yang mesti dilakukan, atau ada yang kurang tidak yang dari pemerintah harus lakukan untuk membackup rumah sakit swasta menangani COVID? Ya, kita sadari yang paling penting daripada memutus mata rantai ini untuk cepat mengetahui perkembangan kasus kan dengan pemeriksaan swab PCR ini. Ya, karena kalau itu bisa dilakukan sehingga memutus mata rantai penularan itu akan lebih cepat. Tapi satu sisi juga kita tahu keterbatasan dari sarana prasarana ini ya. Rapid kita kadang-kadang berdiskusi perlu atau tidak. Ini pasti tidak akan pernah satu kesepakatan. Ada yang mengatakan perlu, ada yang mengatakan tidak. Tapi paling tidak ketika rapid itu kita lakukan, kita menemukan itu reaktif, kita menjadi lebih waspada. Tapi bukan berarti ketika dia negatif kita menurunkan kewaspadaan, juga tidak boleh karena tetap OTG. Tapi ketika swab bisa dilakukan, tentu kita mendapatkan kepastian bahwa pasien ini positif atau tidak. Nah, ini yang sering menjadi kendala bagi kami, apalagi ya ketika pasien mau operasi, ya ketika pasien ini BPJS, satu sisi BPJS tidak menanggung, kemudian juga ketika kita sudah positif kita bisa lakukan di sini atau tidak, ya itu yang menjadi kendala. Ya selama ini kami sudah melakukan koordinasi, seperti kemarin kami ada 2 pasien yang kami curigai COVID, satu ibu hamil dengan rapid test positif, kami koordinasikan dengan rumah sakit rujukan, itu bisa dirujuk sehingga kami di sini bisa menjalankan prosedur dengan baik. Kemudian ketika juga ada pasien dengan risiko COVID, ya kami bisa juga rujuk. Nah ini saat ini rumah sakit rujukan dengan kami koordinasinya cukup bagus. Artinya pemerintah sudah cukup inilah. Sudah. Ada rumah sakit rujukan, kemudian bagaimana APD juga berusaha untuk disediakan lah gitu. Ya bantuan APD selalu ada, baik dari pemerintah, dari masyarakat yang peduli, itu kami banyak dapat bantuan APD sehingga itu sangat membantu sekali. Ya kami dari pemerintah sudah secara rutin juga diberikan ketika ada mungkin dari pemerintah pusat ada APD, itu juga kami diberikan. Kemudian bantuan pemerintah, masyarakat juga banyak. Baik. Terima kasih dokter. Saya kira ini tanggung jawab kita bersama dokter. Jadi masyarakat juga berkepentingan bagaimana ikut melawan COVID, tidak menyerahkan kepada tim medis. Tapi saya kira rumah sakit swasta selama ini sudah cukup baik, termasuk di saat ini juga cukup. Iya Pak, kita berusaha Pak. Prosedur ya. Menjalankan kewajiban ini karena ini tanggung jawab kita bersama. Iya Pak. Sekali lagi terima kasih. Ya. Tetap sehat, tetap sehat Pak.
Semoga Sama-sama. segera berlalu. Ya, terima kasih Pak. Demikian pemirsa Bali TV, Bali Post Talk saya dengan Bapak Dr. Wayan Aryawan, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat kita juga bersama bagaimana kita memahami garda terdepan yang sebenarnya mungkin garda terakhir harusnya, tapi masyarakat di garda terdepan, rumah sakit swasta juga bagian dari bagaimana melawan COVID. Semoga pada ini segera baru. Sampai jumpa lagi di Bali Post Talk berikutnya.